Diskusi untuk kasus 2 ini akan ada coach dan coachee, di mana coach akan diperankan oleh Ibu Prima dan coachee-nya diperankan oleh Kak Ijan. Nah, dialog ini terjadi ketika Bu Prima melihat murid yang menyendiri dan terlihat sedih. Kemudian Bu Prima menghampiri dan menyapa murid tersebut. Maka terjadilah percakapan antara coach dan coachee. Nah, Ibu perhatikan dari tadi kamu menyendiri dan terlihat sedih. Apa ada hal yang kamu pikirkan? Tidak apa, Bu. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Kamu jujur aja sama Ibu. Gak apa-apa, kamu bisa cerita kepada Ibu jika ada yang mengganggu pikiranmu. Sebenarnya sih ada, Bu. Saya merasa tidak nyaman ketika belajar sama Bu Siska. Kalau Ibu boleh tahu, alasannya kenapa sampai kamu merasa tidak nyaman untuk belajar bersama Bu Siska? Saya itu kalau di kelas sering disindir, Bu. Sering dikatakan tidak ikut les dan tidak mau ikut les privat dengan Bu Siska. Seperti itu, Bu. Oh begitu. Nah sekarang kira-kira menurut kamu agar Bu Siska tidak menyindir-nyindir tentang les privat saat belajar di kelas, apa yang akan kamu lakukan? Ya, sepertinya saya harus menghadap Bu Siska, Bu. Karena Bu Siska kan tidak tahu kondisi saya setelah pulang sekolah. Saya pulang sekolah membantu ibu di rumah dengan berjualan, kemudian membantu dengan berbagai macam kegiatan orang tua, Bu. Karena di rumah yang dihandalkan hanya saya, Bu. Wah, bagus itu. Kamu memang anak yang baik. Ibu bangga deh sama kamu, Nak. Kamu berani menjelaskan alasan kenapa dan apa yang sebenarnya terjadi pada diri kamu sendiri kepada Bu Siska, sehingga nantinya tidak terjadi kesalahpahaman. Terima kasih ya, Bu. Sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan saya. Saya merasa lega sekarang. Apakah kamu nanti akan menemui Bu Siska? Ya, nanti saya akan menemui Siska, Bu, dengan secepatnya. Oke, kalau gitu tetap semangat ya belajarnya. Iya, Bu, pasti. Kalau begitu, saya ke kelas dulu ya, Bu. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di kasus kedua, untuk pengamatan pada coach ya, guru yang dalam hal ini adalah Bu Prima yang berperan sebagai guru. Ini ketika menyampaikan tujuan, Bu Prima itu ingin mengetahui atau mempunyai tujuan pembicaraan atau pembicaraan dengan murid ini sudah tercapai, itu pada saat pembicaraan yang tidak apa-apa nak, kamu bisa cerita kepada ibu jika ada yang mengganggu pikiranmu. Nah, di sini sudah sudah tersirat dan tersurat bahwa Bu Prima menyampaikan tujuannya. Kemudian ketika Bu Prima sebagai guru atau sebagai coach untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh murid tersebut, ini tersurat juga pada kata-kata, kalau boleh Ibu tahu alasannya apa sampai kamu merasa tidak nyaman saat belajar dengan Ibu. Nah, ini udah pada tahapan ke identifikasi ya, sesuai dengan alur daripada ini yaitu Tirta. Tadi tujuan, sekarang identifikasi. Kemudian untuk rencana aksi yang disampaikan oleh Ibu Prima sebagai coach itu tera pada kalimat
Oh begitu ya nak. Nah sekarang kira-kira menurut kamu agar Bu Siska tidak menyindir-nyindir les privat saat belajar di kelas, apa yang akan kamu lakukan? Nah ini tertera tentang rencana aksi nyata. Jadi Bu Prima berusaha untuk menggali apa yang akan dilakukan oleh murid tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Dan yang terakhir di urutan Tirta itu kan tanggung jawab. Di sini tertera pada ucapan Bu Prima yang terakhir ya. Kamu memang anak yang baik. Nah, Ibu bangga sama kamu, Nak. Kamu berani menjelaskan alasan yang sebenarnya kepada Ibu sehingga tidak terjadi kesalahpahaman gitu. Jadi di sini ada rasa tanggung jawab murid untuk menyelesaikan masalah dan untuk mengambil rencana aksi tersebut. Jadi ada di rasa tanggung jawab ini untuk menyelesaikan masalahnya. Mungkin itu sangat luar biasa. Semua urutan Tirta itu sudah tercantum di dalam kasus 2, yaitu percakapan antara Bu Prima dan Pak Ijan atau Kus dan Kuci. Tepuk tangan untuk percakapan kedua Bu Prima dan dengan Pak Ijan. Terima kasih. Selanjutnya, pengamat Koci. Di sini yang berperan sebagai Koci itu Pak Ijan ya, yang suka berkeliling. Untuk tujuannya bisa langsung terlihat sebenarnya pada kalimat yang disampaikan oleh Pak Ijan sendiri sebagai Koci. Sebenarnya saya merasa tidak nyaman Bu saat belajar bersama Bu Siska. Nah di situ ada tujuan yang ingin Koci sampaikan kepada coachnya. Kemudian untuk identifikasinya, karena tadi Bu Prima sudah mengidentifikasi sebenarnya ada masalah apa, kemudian Koci menyampaikan secara lugas bahwa Bu Siska selalu menyindir yang tidak mengikuti les privat, dan saya salah satu anak yang tidak mengikuti privat dengan Bu Siska, sehingga terjadilah masalahnya. Oh ternyata masalahnya tuh ada di sini, ada apa namanya diskriminasi semacam seperti itu. Kemudian yang ketiganya itu rencana aksi yang dilakukan oleh Koci atau dari Pak Ijan sendiri. Terlihat dari kalimat yang disampaikan, sepertinya saya harus menghadap Bu Siska dan menceritakan alasan saya kenapa tidak bisa ikut les privat bersama Bu Siska, agar Bu Siska mengerti bahwa bukan karena saya tidak mau ikut les,